Halo, salam matematika. Oke, untuk siswa-siswi kelas 9 ya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk latihan ujian sekolah ini di volume ketiga. Kita belajar dari SKL Geometri ya. Ada 10 latihan soal, kita belajar dari pembahasannya. Yuk, ya. Soal pertama ya. Luas belah ketupat yang panjang salah satu diagonalnya 10 cm dan kelilingnya 52 cm adalah berapa gitu ya. Nah, solusinya untuk mencari luas belah ketupat kita pakai rumus L diagonal 1 kali diagonal 2, kita bagi 2 kan. Nah, yang diketahui baru satu diagonal nih. Nah, maka kita cari dulu diagonal yang kedua dengan bantuan rumus keliling dari belah ketupat. Kita keluarkan rumus keliling belah ketupat karena semuanya sama sisinya. Jadi kita kali aja dengan 4 atau 4S gitu ya. 52 sama dengan 4S. Berarti S 52 kita bagi dengan 4. Jadi satu sisinya sama dengan 13 ya, satuannya cm. Kemudian kita gambarkan sketsanya ya. Nah, kurang lebih begini. Kita gambarkan juga diagonalnya. Nah, kita pasang sisinya 13 tadi. Terus kita pasang juga diagonalnya 10 cm. Berarti kita bagi 2 ya, 5 di atas, 5 di bawah. Nah, kita cari diagonal yang kedua itu dengan kita melihat segitiga ini nih, misalnya. Ini kan ada di 4 segitiga. Kita gambarlah potong segitiganya ya. Di sisi miringnya 13, sisi tingginya 5 tadi. Nah, ini yang ditanya-tanya, yang kita cari ya, potongan dari diagonal. Ini bisa kita pakai Pitagoras atau dengan cara kita ingat triple Pitagoras ya. Ada angka 13, angka 5, maka satu lagi ingat ada angka 12 ya. Berarti di sini 12 kiri, di kanan juga 12. Artinya diagonal yang keduanya adalah 24 cm. Nah, diagonal 1 tadi kita tulis dulu aja 10 cm. Kita masukkan ke rumus luas belah ketupat ya. L D1 kali D2, kita bagi 2 kan. Nah, D1 nya itu 10, kita kalikan D2 nya 24, lalu kita bagi 2. Sederhanakan 24 dan 2 boleh, jadi 12 ya. 10 kali 12 itu dapat 120, satuannya cm persegi gitu. Jawabannya opsi A gitu ya. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua nih. Perhatikan gambar persegi PQRS dengan PQ 12 cm. Kita gambarkan 12 cm. Di sini semuanya sama ya. Sisinya 12. Kemudian persegi panjang ABCD dengan DC 15, berarti ini DC itu panjangnya. Dan AD 6 cm, berarti ini adalah lebarnya ya. Nah, luas daerah yang tidak diarsir, berarti yang warna putih, ini pakai warna hitam ya, itu 198. Ini 198 tambah ini nih. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir gitu ya. Nah, berarti yang hitam ini nih, yang diarsir ini. Nah, solusinya berarti kita lihat daerah yang diarsir ini itu ada di persegi panjang ya, dan juga ada di persegi kan. Maka kita tulis ini luas daerah yang diarsir gitu ya. Luas persegi panjang kita tambahkan luas dengan persegi. Kemudian nah, kita kurangi ya. Kita kurangi dengan di sini nih tadi yang tidak diarsir. Nah, daerah tidak diarsir gitu ya. Nah, karena yang diarsir ini ada di dua bagian itu, nanti kita bagi 2 hasil akhirnya. Nah, gitu ya. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar, berarti 15 kali 6 ya. Kemudian luas persegi itu S pangkat 2 ya. Jadi kita tambahkan 12 pangkat 2 sama luas daerah yang tidak diarsir itu tadi 198 ya. Nah,
Kemudian hasil akhirnya kita bagi dengan 2. Kita hitung aja manual. 15 kali 6, 90. 12 pangkat 2 itu 144. Lalu dikurangi 198, kita bagi dengan 2. Nah, gitu ya. Sebelah kiri ya. 90 tambah 144 dikurangin 90 ditambah 140 dulu ya. Ini 4 di kanan, terus 9 tambah 4 13, tambahin 1 jadi 234, dikurangin 198, kemudian kita bagi 2. Kita kurangin ini dapat 36 ya. Kita bagi dengan 2. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 18 ya cm persegi. Opsi jawabannya adalah A. Oke. Semoga paham ya. Soal ketiga ya. Ruangan sebuah aula dengan panjang 21 meter dan lebar 15 meter akan ditutupi dengan ubin berukuran 30 cm x 30 cm ya. Banyak ubin yang diperlukan untuk menutup semua lantai aula adalah, berarti semua daerahnya harus ditutupi oleh ubin ya. Solusinya kita cari dulu luas aula itu berapa meter persegi ya. Kita mulai dari luas aula di 21 meter kali 15 meter ya. Kita kalikan itu dapat 315 meter persegi. Kemudian karena di sini satuannya cm ya, kita ngikutin dengan satuan ubin ya. Karena nanti kan ditanya banyak ubin. Meter persegi ke cm persegi dikalikan nolnya 4 ya. Berarti ini sama saja ditambahkan aja nolnya 4 di akhir. 3.150 cm persegi. Nah, kemudian kita cari luas satu ubin ya. Luas ubin. Jadi, karena dia persegi jadi 30 cm kali 30 cm ya. Dapat 900 cm persegi. Nah, banyak ubin yang diperlukan, maka kita tinggal bagi aja. Banyak ubin berarti luas dari aula tadi 3.150.000 kita bagi dengan 900 ya. Kita bagi nolnya coret dulu nih. Ini coret 9. 2 berarti 3150 nya 2 dibagi 9 gitu ya. Ini dapat 3.500 ya. Nah, selesai deh. Jadi banyak ubin yang diperlukan menutup semua lantai adalah 3.500 ubin. Opsi jawaban B ya. Semoga paham. Kita lanjut ke soal yang keempat. Sebuah tangga disandarkan pada tembok seperti gambar di bawah ini. Kemiringan tangga. Nah, kemiringan itu kita ingat kalau rumus gradien itu di dalam bentuk koordinat itu adalah y per x kan. Nah, anggap ini tembok itu adalah y, lalu bawahnya ini datar lantainya ini adalah x. Nah, di sini kan yang diketahui hanya sisi miring 13, alasnya 5, maka y-nya bisa kita cari pakai teorema Pitagoras ya. Di sini mencari y pakai teorema Pitagoras 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Gitu ya. Dapat akar dari 144 yaitu 12 cm. Ini bilangan yang sering muncul ya. 13, 5 kalau pakai triple sudah ingat berarti y-nya itu 12 ya. Nah, kita tinggal ikutin saja y per x berarti y-nya 12, x-nya 5, cukup gitu. Karena tidak diminta dihasilkan ya, dapat berapa, ini hanya bentuk pecahan. Kita ikutin opsi jawabannya yaitu opsi D ya. Gitu. Semoga paham ya. Soal kelima ya. Perhatikan gambar berikut. Ini trapesium ya. Kita masuk ke materi kesebangunan. Jika DP banding PA, nah ini DP banding PA itu 1:2, maka panjang PQ adalah, nah, diketahui di dalam gambar ada panjang AB 18 dan DC 6, itu saling sejajar dengan PQ. Maka solusi ini sebenarnya kita pakai konteks kesebangunan, kita buat garis gini nih. Nah, tapi kita punya cara yang lebih mudah, yaitu ini dibuat lagi sketsanya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian ada garis yang sejajar di tengah gitu ya.
Nah, kita buat saja misalnya ini huruf C, kemudian yang atas A, yang paling bawah B. Kemudian ukuran sisi yang di sebelah kiri ini M, yang atas, yang bawahnya N. Nah, kita pakai rumus mencari C atau garis yang di tengah itu dengan A ketemu sama N kalikan A kali N, kemudian tambahkan dengan B yang bawah ketemu yang atas nih, B ketemu sama M, B kali M. Kemudian hasilnya nanti kita bagi jumlah dari M ditambah N, yang bawahnya M tambah N, gitu. Ini solusi cepatnya ya. Jadi di konteks soal ini panjang PQ itu sama dengan C ya, maka kita ikutin saja polanya. Berarti kita mulai dengan atas dulu, 6 kita kalikan 2, 6 kalikan 2 tambah yang bawah 18 kalikan 1. Oh, ini pakai panah juga, lupa. Nah, gitu. Kemudian yang bawahnya M tambah N, berarti 1 ditambah 2. Nah, kita tinggal selesaikan operasinya ya. 6 kali 2 itu 12, tambah 18 kali 1, 18, bawahnya 1 tambah 2, itu 3. Berarti kita tambahkan yang atas jadi 30 dibagi 3. Berarti panjang PQ di sini adalah 10 satuannya cm. Gitu ya. Opsi jawaban B. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Panjang bayangan tiang bendera yang tingginya 5 meter adalah 8 meter. Nah, kita tulis di sini nih. Panjang bayangan bendera, gitu ya. Nah, itu 8 meter. Terus tingginya, berarti tinggi bendera. Nah, itu 5 meter. Nah, pada saat yang sama, sebuah pohon mempunyai bayangan 20 meter. Jadi kita tulis panjang bayangan pohon itu 20 meter, tentukan tinggi pohon. Nah, misalkan dengan X meter. Nah, lihat nih semua satuannya sama ya, meter ya. Solusinya kita buat perbandingan yang sejenis ya. Nah, misalkan di sini kata panjang dengan panjang, nanti di bawah yang kanannya tinggi sama tinggi ya. Ini panjang bayangan disingkat aja ya, karena ruangnya kurang cukup. Panjang bayangan yang mulai atas kita mulai misalnya bendera, maka yang bawah adalah panjang bayangan pohon ya. Kemudian yang kanan ini kita ikutin karena di sini bendera, ini tinggi bendera. Yang bawahnya ini pohon ya, ikutin juga pohon. Nah, gitu ya, kita buat perbandingannya kurang lebih seperti ini ya. Panjang bayangan bendera itu 8 meter banding panjang bayangan pohon 20 meter. Lalu tinggi dari bendera itu 5 meter, kita banding tinggi dari pohon yang ditanyakan misalnya X tadi ya. Nah, setelah semua kita isi, kita buat kali silang kan. Nah, X kita mau kali 8, 20 kali 5. Kita tulis saja X sama dengan 20 kali 5, lalu kita bagi dengan 8. Nah, ini bisa disederhanakan, 20 sama 8 kita bagi dengan 4 ya. Dapat 2 yang bawah, yang atas 4. Yang bagi 4, ini 5 ya, sorry, ini 5. Berarti tinggal 5 kali 5 yang atas, yaitu 25. Yang bawah 2. Berarti 25 dibagi 2 ya, yaitu 12,5. Nah, maaf nih, kecil-kecil nih kanan. Jadi tinggi pohon tersebut adalah, jawabannya adalah opsi B. Oke, semoga paham ya. Soal ke-7 ya. Joko ingin membuat model kerangka limas dengan alas persegi dengan bahan dari kawat. Jika kawat yang tersedia 10 meter, panjang rusuk alas limas 12 cm, serta panjang rusuk tegaknya 24 cm, maka kerangka limas yang dapat dibuat paling banyak adalah berapa? Gitu ya, sampai paling banyak ada berapa kerangka. Nah, ini sama aja dengan nanti tuh mencari keliling dari limas alasnya persegi. Kita buat dulu sketsanya ya.
Nah, ini alasnya persegi, kita taruh satu titik di atas, kita lalu hubungkan ke 4 sudut di bawahnya. Nah, gitu ya. Karena sini nggak ada keterangan tinggi limas, jadi kita tidak tuliskan tingginya ya. Alasnya itu persegi dengan ukuran rusuknya 12 ya. Berarti semua 12. Kemudian rusuk tegaknya 24. Rusuk tegaknya 24. Di sini 24, 24, 24, 24. Nah, artinya kita cari kelilingnya sama saja dengan 4 rusuk ditambah 4 rusuk tegak ya. Ini rusuk alas, sorry. Nah, kita kalikan aja 4 dikalikan 12, kita tambahkan 4 dengan kali 24 ya. 4 kali 12 itu 48, kita tambahkan dengan 4 kali 24 itu 96 ya. Jadi keliling dari satu kerangka limas ini sama dengan 48 tambah 96. Belakangnya 4 tambahin 1 jadi 4 ya, 144. Ini satuannya menggunakan cm ya. Nah, Joko punya 10 meter kawat ya, panjang kawat 10 meter. Berarti kita akan ubah satuannya samakan dengan kerangka limas ya. Berarti ini kalikan 100 atau sama dengan 1000 ya, 1000 cm. Maka banyak kerangka limas yang dapat dibuat. Banyak kerangka ya. Kita tuliskan saja tadi panjang kawat kita banding dengan atau kita bagi dengan keliling dari satu limas. Tulis saja 1000, kita bagi 144. Ini tidak bulat, jawabannya hampir mendekati ya. Di sini 6,94 ya. Nah, kita lihat opsi jawabannya, karena di sini tidak ada, kalau dibulatkan 7 ya. Nah, di sini kan ada kata paling banyak ya. Paling banyak berarti kita ambil yang awalan angkanya itu 6. Berarti jawabannya opsi A. Gitu ya. Semoga paham. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah kubus dengan panjang rusuknya 24 cm. Oke. Berarti ini artinya bola tersebut dengan kubus itu saling berhimpitan ya. Sehingga kita ambil kesimpulan diameter dari bola itu sama dengan rusuk dari kubus. Ya gitu. Berarti diameter bola itu sama dengan 24 cm. Atau R bola itu sama dengan 12 cm. Nah, di keterangan jawabannya ini ada nilai pi. Artinya, ketika kita masukkan rumus dari volume bola 4/3 pi R pangkat 3, kita tidak perlu mengeluarkan nilai pi 22/7 atau 3,14. Kita tulis saja pi-nya di sini, kemudian R-nya kita tulis 3 kali ya. 12 kali 12 kali 12. Nah, kita bisa coret 3 sama 12, sederhanakan jadi 4. Tinggal 4 kali 4, 16, 12 kali 12, 144. Di akhirnya ada pi, gitu ya. 16 kali 144 itu sama dengan 2304 ya, 2304. Tinggal tambahkan ujungnya yaitu pi. Nah, jadi deh volume dari bola. Jawabannya adalah opsi B. Nah, gitu ya. Semoga paham ya. Soal ke-9 ya. Bayangan titik D 9,0 jika digeser oleh translasi pertama 7,18. Kita tulis ini. Bayangan pertama dari 9,0 digeser oleh translasi 7,18 itu akan menghasilkan D aksen ya. Kita tambahkan saja 9 tambah 7 berarti 16, 0 ditambah 18 berarti 18. Kemudian dilanjutkan lagi oleh translasi yang kedua. Nanti kita tulis di sini, digeser lagi oleh translasi kedua 6,-15 ya. Akan menghasilkan D double aksen. Berarti kita tinggal tambahkan saja 16 tambah 6 dapat 22.
kemudian 18 tambah negatif 15, jadi dapat 3 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 22,3, itu opsi D ya. Oke, semoga paham ya. Kita ke soal yang terakhir, soal ke-10 ya. Jika titik A 3, negatif 7 kemudian dicerminkan ya, ini tidak tahu apa ABCD, hasilnya A aksen adalah negatif 7,3. Nah, ini tips saja untuk soal seperti ini, pencerminan ya. Kita lihat nih, 3, negatif 7 terus jadi A aksennya negatif 7,3, ini kan sebenarnya tinggal dirubah aja dari X, Y, kemudian berubah menjadi Y, X kan. Tandanya tidak ada yang berubah, hanya posisi awal akhir, jadi akhir awal gitulah. Nah, maka ini termasuk jenis refleksi sumbu Y sama dengan X gitu ya. Jawabannya adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Baik, terima kasih. Kita sudah belajar dari SKL geometri ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.